Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisyana Suaulia dengan NIM 22050974040 dari kelas PTIA Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Oke, di video ini saya ingin melakukan praktikum yang ke-9 yaitu tentang mail server. Tujuan untuk melakukan praktikum mail server ada 3. Yang pertama, memahami fungsi mail server. Yang kedua, mengenal protokol mail server. Yang ketiga, mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Apa sih mail server itu? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client-server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Lalu, fungsi mail server sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, mail server ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespons setiap email yang masuk. Terus ada web mail server. Mail server ini sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, web mail server adalah interface, dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini berbasis web. Lalu ada protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, ada POP3, Post Office Protocol v3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin tuju, sedangkan protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirim ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Lalu ada port SMTP default, itu ada port 25 dan port 426. Kalau port 25 itu port tempat dienkripsi, kalau port 426 itu port SSL atau TLS, namanya SMTPS. Pengertian POP3 atau Post Office Protocol 3 adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol klien atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Macmail, dan sebagainya tanpa menyimpan salinannya di server. Apabila Anda mengakses akun email yang sama dari perangkat berbeda, sangat merekomendasikan untuk menyimpan backup. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah, yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. Port POP3 default ada port 110 dan port 995. Kelebihannya menggunakan POP3, ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, Anda tidak perlu terhubung ke internet apalagi Anda ingin membukanya kembali. Lalu yang kedua, kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Yang ketiga, dapat membuka file attachment dengan cepat. Dan yang terakhir, tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox kecuali hard disk komputer Anda penuh. Lalu kekurangannya ada 4, jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email, lalu semua pesan akan disimpan di komputer, semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer, lalu folder email terkadang hilang.
Lalu ada pengertian IMAP dan perbedaannya dengan POP3. IMAP itu seperti halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal email, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP merupakan protokol komunikasi dua arah, sedangkan tadi POP3 satu arah. Sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, si email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Lalu ada port IMAP default, ada port 143, lalu ada port 993. Kelebihannya ini dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat berbeda. Email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Anda hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka, sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP, sehingga email dapat diakses lebih cepat. Lalu kekurangannya, ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Email disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Lalu yang terakhir, email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Lalu ada komponen mail server. Itu pada dasarnya mail server memiliki dua aplikasi, yaitu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, dan POP, Post Office Protocol. Ini ada beberapa komponen yang biasa dimiliki oleh mail server, ada 3, ada MUA, Mail User Agent, lalu ada MTA, Mail Transfer Agent, dan yang terakhir ada MDA, Mail Delivery Agent. Cara kerja web mail server itu, mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau sending email, terus yang kedua ada incoming server atau receiving email. Outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Proses mengirim email melalui TCP or IP dapat dianalogikan sebagai berikut: dari sender ke user agent, lalu waiting list email, MTA, user mailbox, user agent, receiver. Awalnya email-email yang telah dikirim oleh sender akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan tujuan email. Jenis-jenis mail server ada SendMail. Sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux ada Postfix. Mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Postfix itu bisa Linux atau Unix serta Mac OS X. Lalu ada Gmail, mail server yang disebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Contoh mail server dibedakan berdasarkan komponennya menjadi 3 macam. Komponen mail transfer agent atau MTA, contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Gmail, MailX, Pian, dan Netscape. Lalu komponen mail delivery agent ada MDA atau MDA, contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MDA sesuai mailbox masing-masing user. Lalu yang terakhir, komponen mail user agent atau MUA, contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Gmail, dan Evolution. Sekarang kita masuk ke simulasinya. Ini yang pertama, buatlah skema jaringan seperti pada gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat terhubung ke DNS server dan mail server. Oke, kita langsung ke PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone. Kita ping terlebih dahulu ya. Kita ping untuk DNS server 33.33.33.1. Oke, terhubung. Lalu selanjutnya kita ping untuk mail server yaitu 43.43.4 IP-nya. Oke, sudah terhubung juga.
semuanya untuk PC 1, kita lanjut ke PC 4. Ping 33.33.33.1 untuk DNS server. Lalu yang kedua untuk mail server 3.4. Oke, terhubung juga. Kita ke laptop. Kita ping untuk DNS server di laptop. Terhubung, lalu kita ping untuk mail servernya. Ya, berhasil terhubung juga di laptop. Lalu kita ke smartphone. Kita ping untuk DNS server. Berhasil terhubung, lalu selanjutnya kita ping untuk mail server. Oke, berhasil terhubung juga. Sebelumnya, di praktikum sebelumnya saya belum menunjukkan bahwa router saya semuanya menggunakan static dan RIP versi 2. Semua router saya menggunakan itu. RIP versi 2 dan static agar bisa terkoneksi dengan baik untuk keseluruhannya. Karena ketika saya belum memasukkan tabel statik, tidak terkoneksikan. Oke, ini sudah untuk langkah yang pertama. Lalu yang langkah kedua, tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Jadi kita menambahkan mailku.com record 43.43.43.4 di DNS server. Service DNS ini yang jarcom berarti di remove. Sebentar. Iya, yang jarcom di remove terlebih dahulu. Kita masukkan, tadi namanya saya lupa, mailku.com, pakai record, lalu masuk ke IP-nya mail. Kita masukkan lagi yang www.jarcom.com. Saya kurang tahu ya, kalau semisal gak perlu dihapus, gak apa-apa, karena takut ketumpuk gitu. Oke, sudah. Untuk langkah yang kedua sudah. Lalu selanjutnya pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Oke, kita disuruh menjalankan di PC 1 dan laptop, yaitu nslookup mailku.com. nslookup mailku.com. Sudah terhubung, ini ada ya, berhasil untuk PC 1. Lalu untuk laptop nslookup mailku.com. Oke, berhasil juga untuk yang laptop. Langkah selanjutnya, pada mail server kita akan aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Kita membuat 2 ya, mail server. Kita ke mail server, lalu ke service, lalu ke email. Domain name-nya apa ya?
mailku.com, user 1, namanya user 1 gitu ya. Password 1. Salah. Sebentar. Berarti ini user 1. Bentar. Oke, lanjut. Ini user 1. Passwordnya juga user 1. Tambah. Lalu user 2. Passwordnya juga user 2. Setelah itu kita lihat langkah selanjutnya, yaitu pada PC 1 kita configure aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user 1 PC 1 ke user 2 laptop. Kita kecilkan saja ya. Tapi kekecilan. Kita ke email. Kita masukkan terlebih dahulu user 1 @gmail.com. Kita lihat dulu ya, kita samain. User 1 @mailku. Salah, maaf. Kok Gmail sih? Lalu incoming server mailku.com, mailku.com, user 1, passwordnya juga user 1. Kita save. Kita ke laptop dulu. Kita isikan username user 2, user 2 @mailku.com, mailku.com, mailku.com, username user 2, user 2, save. Nah, ini tadi mengirim email dari PC 1 ke user 2. Ini pesan dari PC 1. Setelah konfigurasi email, kita sebentar. Kita lihat dulu konfigurasinya sudah ada. Kita kirim ke user 2 @mailku.com ya, seperti ini kah? Ya. Lalu tes 1 ini pesan dari PC 1. Tes 1 ini pesan dari PC 1. Kita send. Setelah kita send, lalu kita konfigurasi mail client pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut ini. Oke, kita masuk ke laptop, masuk ke email, kita masuk ke receive. Oke, ini masuk. Kita klik tombol. Bentar, PC 1 kita silang dulu.
Oh iya, ini pesannya masuk. Tes 1 user dari user1@mailku.com. Ini pesan dari PC1. Setelah itu, ada aplikasi mail klien di laptop. Coba reply email yang masuk tersebut, dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Oke, kita disuruh mereply. Halo, ini pesan dari laptop. Kita send. Oke, kita disuruh mengecek ke PC1. Apakah PC1 menerima email dari laptop? Iya, PC1 menerima email dari laptop. Ini dia emailnya. Halo, ini pesan dari laptop. Oke, sekian praktikum mail server dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.